pada peristiwa Asra bi abdihi bagaimana merasionalisasi. Di Barzanji juga disebutkan. Kan banyak tadi pertanyaan ruh atau jasad. Di Barzanji disebutkan begini, bismillahirrahmanirrahim. Summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqazatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah wa ra'a adama fil ula wa qad jallalahul waqaru ala wa ra'a fis saniyati Isa bin Maryam al-Batul zil barrati taqiyya wa ra'a fis salisati Yusuf bi suratihil jamaliyah dan seterusnya. Usriya diisrokan, diperjalankan. Oke. Diperjalankan, Allah yang memperjalankan, jangan pakai ukuran manusia. Kertas kalau dilempar lebih cepat mana dengan kayu? Lebih cepat kayu kalau dibandingkan batu. Lebih cepat batu kalau dibandingkan peluru. Lebih cepat peluru kalau dibandingkan suara. Lebih cepat suara kalau dibandingkan cahaya. Cahaya lebih cepat. Itu baru makhluk loh ya. Tolong dipahami, ini baru makhluk, apalagi dia. Zat yang maha cahaya. Yang maha menciptakan batu, kertas, kayu, peluru, suara, dan lain-lain itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man nuhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميعا ما حوى ومقتضى القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن. ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عند القرآن وشافع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خل مصدق على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma'ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i pada kesempatan berbahagia ini. Kita akan mencoba membaca awal surat Isra dan awal surat An-Najm yang mana ia kerap atau erat kaitannya, kerap kali dihubungkan dengan
peristiwa monumental, peristiwa bersejarah, yakni Isra dan Mi'raj. Sekurang-kurangnya ada 5 pendapat mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Ini nomor 1, peristiwa itu bersamaan. Sebagai bentuk hiburan oleh karena Nabi ditinggal wafat oleh 2 orang pembela utama, yakni istrinya di satu sisi dan pamannya di sisi lain. Yang kedua, peristiwa ini tidak bersamaan. Isra dan Mi'raj ini 2 peristiwa yang tidak berhubungan sama sekali. Tidak bersamaan, ia peristiwa yang terpisah. Pendapat ketiga mengungkapkan bahwa Isra ini hanya 1 kali sebagaimana direkam oleh Quran, sementara Mi'raj itu berkali-kali. Kemudian pendapat yang lain, ada berapa tadi? Oh, 5. 5 baru berapa tadi? Baru 3 ya. Oke. Itu baru 3, kemudian yang keempat dan yang kelima kita sampaikan nanti. Oke, supaya tidak lama nunggu, sekarang saja. Yang keempat adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang ia bukan peristiwa ia bukan peristiwa yang bersamaan, ia memang peristiwa yang berbeda sama sekali. Ia terjadi di Madinah, tidak ada hubungannya dengan istri beliau wafat, paman beliau wafat, tidak ada hubungan dengan itu, malah peristiwa ini dianggap terjadi tahun 10 Hijriah. Jadi ini tidak ada korelasinya dengan menerima sholat atau perintah sholat, hanya menerima wahyu saja. Dan pendapat yang terakhir ini juga yang kerap kali banyak diperselisihkan adalah apakah ini peristiwa ini yaqozotan wa manaman atau yaqozotan au manaman, dalam beliau sadar atau tidur. Ini sampai sekarang terus diperdebatkan. Dan kita tidak akan masuk ke perdebatan itu, langsung saja kita membaca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim, surat Isra, surat yang ke-17, ayat pertama sampai kesekian akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir wa atayna musal kitaba ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakilan dzurriyyatan man hamalna ma'nuh innahu kana 'abdan syakuron. Oke. Setiap kata subhana menyiratkan 3 pemahaman sekurang-kurangnya. Subhana bermakna keagungan, ketakjuban, sesuatu yang di luar nalar, tidak bisa parameternya kita gunakan parameter manusia, sama dengan saya mau tahu berapa berat emas misalnya, atau berat mas-mas jomblo misalnya berapa, tetapi alat ukur yang saya gunakan adalah penggaris, padahal yang mau diukur berat. Tentu ini tidak relevan ya, tidak mutobik, tidak cocok. Oke. Yang kedua, subhana, setiap subhana ini menyiratkan selain kemahakuasaan Tuhan, di luar jangkauan nalar atau semua bangunan epistemologi dan pengetahuan manusia. Setiap redaksi subhana ini maha suci, ini maknanya adalah selain keagungan Tuhan ya, ketaksanggupan nalar manusia, peristiwa yang mengagungkan, yang menakjubkan, ia peristiwa-peristiwa spesifik khusus dengan pesan-pesan tertentu, dengan membawa pesan, informasi, berita yang jadi bukan hanya momennya peristiwanya, tapi pesannya tak kalah pentingnya. Oke. Nah, yang ketiga adalah setiap redaksi atau subhanallah ya. Bahkan ketika Nabi Musa ditanya oleh Tuhan Musa, Nabi Isa alaihissalam, apakah engkau Isa dan ibumu yang melantik mengangkat dirimu menjadi Tuhan, sehingga maka Nabi Isa menjawab subhana. Ini mengagetkan sekali, ini di luar kendali saya. Selain pesannya atau apa ya. Nah, ini menyiratkan satu dalam studi filsafat atau lebih kalau ke belakang sini atau posmo ya, studi-studi linguistik, bahasa, semantik. Ini menyiratkan bahwa memang betul Quran itu wahyu, memang betul para nabi itu adalah utusannya, sehingga momen-momen peristiwa-peristiwa yang dialami mereka adalah ia bertali temali, ia berkorelasi pada ketaksanggupan manusia di satu sisi, kelemahan manusia di satu sisi, serta kemahakuasaan Tuhan di sisi lain. Pada saat yang sama, redaksi subhana ini menyiratkan betapa
membaca, mengenali, mencoba memahami firman, dalam hal ini mencoba memahami Tuhan, kita tidak bisa menggunakan standar manusia. Kenapa banyak orang mengatakan ini mustahil? Karena ia dianggap peristiwa manusia. Maka di sini disebut subhanalladzi, maha suci zat, maha suci dia. Sabaha ini secara bahasa makna juninya adalah bukan suci, menjauh. Perenang itu disebut sabih, perenang, karena dia menjauh dari titik A ke titik B. Dari titik start menuju titik finish. Dan cepat ini. Karena tidak mungkin renang itu letoy, lambat ya kan. Jadi para perenang ini saya yakin simulasinya adalah membayangkan di belakangnya ada hiu-hiu, ada megalodon ya. Kan ada cerita orang Amerika atlet renang ya. Siapa lah misalnya yang atlet itu, siapa namanya itu? Ya sudahlah pokoknya itu ya. Kalau di Indonesia Richard Sambera dulu yang juara Olimpiade atau juara Asian Games atau apa ya dulu ya. Saya kurang mengikuti atlet renang. Ini renang antar pulau ya, mungkin dari Pulau Jawa ke Pulau Lombok atau ke Sulawesi sana itu ya. Ini orang begitu atlet-atlet yang lain sudah renang 1 jam, atlet Indonesia masih ngopi itu dan merokok santai saja. Tapi begitu nyemplung nanti 2 atau 3 belasan atlet yang lain ini disusul semua. Sampai di tepi dikasih piala oleh panitia, "Mas, ini kamu juara." Kebetulan namanya juari ya, dikasih piala kamu juara. Langsung dipatahkan itu. Dibuang, dikalungkan, dirobek-robek itu kalung. Dia marah-marah dan ambil celurit. Katanya aman tadi, mana panitia? Saya dikejar-kejar hiu dari belakang. Jadi dia alasan dia menang karena dia dikejar hiu dari belakang. Oke, subhanalladzi asra. Asra ini memperjalankan, perjalanan malam. Di sini disebut bi'abdi, hambanya. Tentu saja Nabi Muhammad ya. Lailan. Nah, lailan ini saya sebutkan 3 pendekatan. Nomor 1 pendekatan ulumul Quran. 2 sajalah, nggak usah banyak-banyak ya. Ini nanti kebanyakan ilmunya. Karena tadi 5, 3, waduh repot sekali. 2 saja. Nomor 1 dalam pendekatan Quranic Studies atau ulumul Quran, lailan ini maknanya sedikit atau banyak. 2, sangat sedikit atau sangat banyak. Jadi lailan bukan 1 malam, bukan 12 jam, bukan. Sangat sebentar. Sepersekian menit, mungkin sepersekian detik peristiwa itu. Oke, bagaimana merasionalisasi? Mari kita buktikan. Di Quran ada firman begini, waridwanun minallahi akbar. Ridhonya Allah meskipun sedikit, itu jauh lebih hebat daripada seluruh istana-istana di surga. Jadi lailan maknanya sedikit. Ada juga maknanya sangat banyak, tak terkira. Ajrun azimun. Ajrun itu pahala yang luar biasa. Banyak sekali, berlimpah-limpah itu. Itu pendekatan pertama ya, ulumul Quran. Kemudian lailan itu kan suara tanwinnya. Suara tanwin itu menyiratkan keagungan sedikit atau teramat sedikit atau teramat banyak. Ini di banyak hadis diceritakan, diriwayatkan begini bahwa Nabi itu berangkat Isra, bantalnya hangat, pulang bantalnya masih hangat. Oke. Tapi itu kan memang cuaca panas di sana, Pak. Oke, kita terima itu ya kan. Yang kedua, tempat membasuh kakinya Nabi ini di pasir itu masih basah. Pulangnya masih basah juga. Artinya kalau memang karena alasan pertama bantal hangat karena cuaca panas, oke, diterima. Tapi seharusnya kan kering itu. Kalau memang 1 malam, rupa-rupanya tidak. Hanya sepersekian menit, mungkin sepersekian detik. Jadi firman Tuhan bunyinya begini, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah dekat sekali kiamat dan rembulan terbelah. Apa terbelah rembulan? Apa terjadi kiamat? Belum. Maka masa lalu, masa sekarang, masa depan tidak berlaku bagi Tuhan karena waktu itu ciptaan Tuhan. Bagi Tuhan sama saja. Masa lalu, masa sekarang, tidak ada waktu. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah datang perintah Tuhan, maka jangan kau minta mempercepat itu. Apa datang? Tentang kiamat? Belum. Sehingga para mufassirin, para penafsir kerap kali menerjemahkan dengan pasti datang. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu kan redaksinya fi'il madhi, past tense. Seharusnya telah terjadi, tapi kiamat kan belum. Maknanya pasti terjadi. Nah, itu dia. Jadi lailan
Sedikit atau banyak? Dalam Masjidil Haram, dalam Masjidil Aqsa. Oke. Mengapa Isra Mi'raj dari masjid ke masjid? Bukan dari terminal ke terminal. Bukan dari kios bensin ke kios bensin. Bukan dari pangkalan udara ke pangkalan udara. Kenapa dari masjid ke masjid? Contoh lain, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, di tengah-tengah perjalanan membangun masjid Kuba. Sampai di Madinah membangun masjid. Kenapa? Apa betul ini masjid? Apa betul ini tempat sujud? Sebab firman Tuhan, sabda Nabi adalah, Tuhan Allah telah menganugerahkan saya dan kepada seluruh umat saya untuk menjadikan semua persada bumi ini sebagai masjid. Masjid secara harfiah maknanya tempat sujud. Boleh di kantor itu, di sawah, di kamar boleh. Asal jangan kamar istri tetangga, di mana-mana. Boleh itu. Pak, saya kurang husuk. Kalau tidak di atas genteng, silakan. Di atas genteng misalnya, di atas pohon, tower misalnya, yang ekstrim lah ya. Dan maksudnya ketika membangun tower, sudah tiba waktunya sholat, kan ada bagian yang rata, dia gelar sajadah di situ. Oke. Saya tidak bisa husuk Pak, kecuali sholat di persimpangan jalan. Silahkan. Ketika tidak ada kendaraan dan memang sedang perbaikan jalan. Oke, dan seterusnya. Oke. Masjid maknanya tempat sujud. Maka silahkan di rumah, silahkan di kantor, silahkan di sawah, silahkan di kuburan kalau Anda petugas penggali kubur, yang sudah bau tanah, itu semuanya silahkan bersujud dimanapun boleh. Yang penting qalbuhu mu'allakun bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid. Sujud ya, mencium tanah. Tanah ini suci ya. 1, asal kejadian manusia. Betul. 2, yang ketiga ia media untuk kita bersuci, betul kah? Apa namanya? Ngangguk-ngangguk tapi nggak tahu. Ini gampang terprovokasi ini. Oke, maknanya kalau bersuci tidak ada air boleh pakai tanah, ya. Ambil tanah sebongkah diusap-usap. Nah, itu namanya tayamum jumbo ya kan. Tayamum overdosis. Oke, ini supaya Anda tidak terlalu serius saja soalnya. Tapi jangan diingat cerita itu saja. Oke, jadi peradaban itu harus dibangun dari masjid ke masjid. Dulu masjid ini madrasah. Dulu masjid perguruan tinggi. Dulu masjid adalah gedung parlemen. Kira-kira Banggar, badan yang pembikin anggaran itu, kalau batinnya sanubarinya bersujud, ada penyalahgunaan ilmu? Tidak. Ada penyalahgunaan wewenang? Tentu saja tidak. Ada penyalahgunaan pengaruh? Dia bersujud mencium tanah. Tahu asal-usul kejadiannya. Kemudian, maka sujud ini keren sekali. Nuansanya mencintai tanah airnya. Menjunjung tinggi di mana bumi ia pijak. Tidak ada alasan untuk, saya Indonesia Pak, tapi saya ingin jadi Arab. Dia tidak sujud. Sorry ya. Pak, Indonesia kok. Dia lahir di Indonesia. Udara yang dia hirup, udara Indonesia. Makanan-makanan yang ia konsumsi adalah tanaman yang tumbuh di Indonesia. Kalau ia mati nanti tanah Indonesia yang memeluknya, mendekapnya, tapi ia ingin menjadi Arab. Tidak logis. Seharusnya dia bangga jadi Indonesia. Apalagi ingin jadi Cina, apalagi ingin jadi Barat, jadi Amerika, jadi Eropa. Sudah jadi Indonesia saja, kenapa sih? Kenapa repot banget kita ngakui Indonesia itu? Kenapa malu, kenapa minder kita mengaku sebagai Indonesia itu? Takbir enggak ini? Takbir nanti kalau salat maghrib, oke. Barokna haulahu, yang diberkati di sekelilingnya. Pertanyaan, kalau di sekelilingnya diberkati, masjidnya lebih diberkati lagi enggak? Jadi kalau cerdas ya. Pak, tapi saya tidak pernah membaca dengan begitu Pak. Makanya ngaji. Ini diberkati di sekelilingnya. Oleh karena ada, jawab, ada masjid. Dan di Masjidil Aqsa itu tidak kurang dari 39 nabi dan atau rasul pernah sholat dan ngimamin sholat di situ. Wah, ini diberkati. Makanya ada friksi, pertentangan, perselisihan ketika Nabi Muhammad meninggal. Ini dimakamkan di mana? Ada satu usulan di Baitul Maqdis saja, di Solomon Temple, di Haikal Sulaiman, di Masjidil Aqsa itu. Kenapa? Para nabi dimakamkan di sana. Nah itu dia. Supaya kumpul dengan saudara-saudaranya, para nabi, para rasul itu. Kemudian ada sahabat maju, tidak. Nabi bersabda, para nabi ini dimakamkan di tempat beliau meninggal. Oh kalau gitu di Madinah, sebab tawaran lain di Mekah katanya, di tanah kelahiran. Tempat lagi, tawaran lagi Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa itu, di Palestina. Kemudian
para nabi dimakamkan di tempat di mana ia meninggal. Maka ranjang dipan ya, tempat tidur Nabi diangkat, digali di bawahnya. Karena para sahabat hati-hati ya. Linuriyahu min ayatina innahu wasamiul alim. Untuk kami tunjukkan kekuasaan kami, ayat-ayat kami, innahu wasamiul basir. Oke, innahu wasamiul basir ini diterjemahkan Allah. Tapi ada juga salah satu tafsir maknanya Nabi. Nabi itu sami' dan basir. Memang di peristiwa itu Nabi detail betul melihat kejadian, mendengar peristiwa. Pulang itu kan ditanya. Aneh-aneh pertanyaan orang itu kan. Betul kamu ke Masjidil Aqsa? Iya. Ada berapa gentengnya? Aneh-aneh itu. Jendelanya, pintunya. Itu Nabi tahu ada rombongan unta, kafilah unta, orang-orang bawa keledai. Ada orang tua ya, orang sudah sepuh terseok-seok. Itu Nabi melihat semua. Maka Sami' dan Basir ada katakan Nabi. Selain tentu saja Allah ya, yang ditafsir kalau ummahat Allah semua ini. Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi itu Allah semua. Oke, enggak apa-apa. Ini singkat saja. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li Bani Israil. Kemudian aneh Quran ini ya. Jadi ini kok berantakan begini ayat Quran ini katanya. Jadi setelah cerita tentang Nabi Muhammad lalu cerita tentang Nabi Musa. Ini bagaimana penjelasannya? Oke. Satu, kita bisa kemukakan 4 alasan ini dalam ya belasan tafsir yang saya baca, tapi saya kemukakan 2 saja yang paling elementer. Kenapa kok ceritanya Nabi Musa? Oke, bagaimanapun dalam Mi'raj nanti negosiasi sholat itu 50 turun jadi 5 itu salah satunya peranan Nabi Musa, betul kah? Maka di sini nyambung kalau cerita Nabi Musa. Dan bisa diterima jawaban itu ya. Satu, jawaban kedua ini lebih sederhana, kita uji secara bahasa. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li Bani Israil. Dan kami anugerahkan kepada Nabi Musa Taurat, kitab sucinya alaihissalam, wa ja'alnahu hudal li Bani Israil, kami jadikan petunjuk bagi bangsa Israel, alla tattakhidhu min duni wakila. Ya, jangan kamu mengambil pelindung, wakil, pelindung, penolong selain Allah. Kita bisa menguji dengan teori munasabahnya Imam Al-Biqai ya dalam Nazmud Durar fi Tanasubi Ayati Waswar. Oke, sembari kita membaca pertanyaan ya. Mengapa ayat Quran seolah tidak urut, sistematis, berserakan dan banyak pengulangan? Oke, ini kelihatannya berhubungan dengan yang tadi kita singgung ya. Ada pertanyaan dari Ahmad Jayadi, mengapa ayat Quran seolah tidak urut, tidak sistematis, berserakan dan banyak pengulangan? Oke, tidak urut. Ini kacau ya. Di Iqra saja itu kacau gitu, berantakan sekali itu. Iqra bismillahirrahmanirrahim, Iqra warbul akram alladzi 'allamal qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Setelah itu turun bukan Iqra, tapi surat yang lain. Surat apa itu? Ini kitab suci kalian dulu ya. Apa mau dibaptis sore ini juga? Kalau sudah tidak iman pada Quran, jawab. Waduh, ini kitab sucinya sendiri, tidak tahu. Oke, makanya ngaji. Oke ya, siap. Sedih nggak kalian itu? Harus sedih, kenapa bodoh? Itu harus sedih kalian itu. Kalau perlu meratap nanti, menangis ya kepada Allah ya. Baik ma'asyiral muslimin, bertakwalah kalian semua kepada Allah ya. Ittaqullah. Saya pernah katakan itu kepada istri saya ketika telat belanja, ittaqullah. Malah marah itu ya. Duh, ini apa yang salah dengan kalimat saya? Ternyata bukan kalimatnya tetapi telah belanja itu. Saya kira itu tidak marah, tapi itu cara-cara kreatif ya untuk menuntut haknya. Baik. Mengapa ayat Quran seolah berserakan, tidak sistematis dan banyak pengulangan? Jadi begini. Setelah Iqra itu kalau mau baca di Barzanji. Jadi redaksinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana linubuwatihi fi taqaddum Iqra bismi rabbika sabiqun ala anna lahas sabiqiyah wa taqadduma risalatahu bil bisyarati wan nizarati liman da'a. Saya bukan hanya dibak loh ya, Barzanji saya juga hafal itu. Lama, hafalan saya lama gitu-gitu itu. Ini bukan sombong, tapi memang hafalan lama itu. Makanya kalau seperti Faiz, Aufa, Rival itu kalau kebentur kepalanya aman dia. Nah, enggak ada isinya. Apalagi Maulana yang bilang Dito ya. Dita ya. Iya. Maksudnya Dito ini kan Ditoto atau Ditonyo ya, ditanya. Oke.
Kan orang takut kan benturan kepala, takut gagal otak, itu karena banyak isinya di kepalanya itu. Banyak beban hidup apa dan segala rupa. Tapi kalau Faiz sengaja dia bentur-bentur itu. Siapa tahu tambah pinter Pak katanya. Oke, besok coba dicor itu di pilar-pilar. Wa kana li nubuwatihi fi taqaddum iqra bismi rabbika wa kana fi nubuwatihi fi taqaddum iqra bismi rabbika. Karena sabiqun ala sabiqiyah wa taqaddum risalatahu bil bisyarati min. Oke. Setelah Iqra ini wahyu berhenti. Lalu saya nabi enggak sih itu? Saya rasul bukan, kok wahyu terhenti? Itu masih di Barzanji itu. Summa fataral wahyu salasa sinina aw salasina syahra liyashtaqa ila intisaki hati kan nafhati syaziyah. Berhenti salasa sinin 30 bulan. Aw salasa sinin 3 tahun aw salasina syahra atau 30 bulan. Berarti wahyu itu sempat terhenti selama 3 tahun atau 2 tahun setengah. Karena 3 tahun sama dengan 36 bulan. Nggak usah mikir kalian buruk matematikanya. Oke, supaya gampang. 1 tahun sama dengan 12 bulan, iya kan? Makanya kalau ketika bulan madu atau apa, aku minta bulan katanya. Misalnya loh ya, istri ke suaminya, aku minta bulan katanya. Kalau saya enggak tanggung-tanggung, saya kasih 6 bulan sekaligus. Kalender disobek separuh, ya kan? Itu kan 6 bulan. Kok bulan sekalian 6 bulan. Jadi ketika 2 orang pencuri masuk ke dalam rumah, mencuri sebuah kalender, mereka masing-masing mendapatkan setengah tahun. Oke ya? Nah, bisa diterima ya. Sulit mikir mungkin enggak apa-apa. Faiz sulit ketawa, enggak nyampe gitu. Sampai SMA Anda lulus. Apalagi matematikanya buruk ya. Nah, itu dia. Wahyu terhenti ya. Summa unzilat alaihi ya ayyuhal muddatsir faja'ahu jibrilu biha wa nada atrillahumma qabrul karim bi'arfin sadzin min salatin wa taslim ya. Oke. Setelah itu turun al-muddatsir. Ada yang katakan surat Nun wal qalami wa ma yasturun, surat Qalam. Tapi kenapa urutannya setelah itu, setelah surat Al-Alaq 1 sampai 5 ke 6 tidak disambung dengan surat Al-Muddatsir ya. Atau Nun wal qalami wasr. Kenapa? Kenapa berserakan begini? Oke. Saya bisa mengilustrasikan begini untuk menjawab pertanyaan pertama. Bupati, wali kota datang ke satu forum, datang duluan atau belakangan? Jawab, datang duluan atau belakangan biasanya? Presiden itu. Presiden duduk di depan atau di belakang? Berarti orang yang datang belakangan bisa saja ada di depan ya toh? Surat yang datang belakangan bisa saja taruh di depan. Maknanya itu. Tapi kenapa berserakan Pak? Nah itu. Jadi diurut nanti ya. Ini kok berserakan? Setelah cerita Nabi Musa. Makanya kata Imam Al-Biqai bisa dicari korelasinya. Jadi Nazmud Duror fi tanasubi ayati waswar. Duror ini maknanya adalah mutiara. Permata. Nazom itu dirangkai. Mutiara-mutiara yang dirangkai fi tanasub ayat wa suwar, dalam korelasi ayat dan surat. Oke. Sudah. Pak, tapi kenapa banyak pengulangan? Al-Qari'ah kiamat, idza zulzilatil ardu kiamat, kemudian Waqi'ah kiamat, Nazi'at kiamat. Kemudian apa lagi? Iqtarabatis sa'ah kiamat. Wih, kiamat ini di mana-mana. Oke, saya ilustrasikan begini. Saya bapak. Kemudian kalian anak-anak saya yang nakal mungkin ya, yang nakal. Kira-kira kalau saya mengingatkan jangan nakal, rajin belajar, ayo sholat, cukup sekali atau berkali-kali? Nah itu dia jawabannya. Memang harus berkali-kali supaya dia waspada. Jangan nakal, jangan nakal. Kadang sesekali diancam. Nah itu dia. Oke, itu saya kira untuk penanya itu ya. Maka di sini ketika setelah itu menyinggung Nabi Musa, ada korelasinya dalam teori tanasub, munasabah ya, munasabah ayat dan maupun surat. Bahkan muqaddimah ini, surat Isra ini ada di surat An-Nahl. Ada di surat An-Nahl ayat pertama itu sudah disinggung ini. Jadi surat tertentu muqaddimahnya ada di surat sebelumnya. Kalau Anda percaya, mari kita baca. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah datang ketetapan Allah, maka janganlah kamu minta agar dipercepat. Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hubungannya. Subhanallazi asra. Oke? Sudah selesai di situ ya. Oke.
Kemudian zurriyataman hamalna ma'anuh, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama bahtera Noah, Oks ya, bahtera Nabi Nuh, innahu kana abdan syakur. Nabi Nuh itu hamba yang banyak bersyukur. Oke, jadi maknanya begini. Kita ini harus memuliakan, mengagungkan, menghormati leluhur. Ini kita semua keturunan Nabi Nuh loh ya. Sekurang-kurangnya 8 orang pengikut Nabi Nuh yang soleh itu. Kita ini keturunan orang soleh semua. Mengapa kemudian direndahkan satunya, diperbudak, dinistakan, dilecehkan hanya karena berbeda mazhab, beda pilihan politik, bahkan berbeda agama? Kenapa? Padahal firman Tuhan yang lain jelas itu. Jadi walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, ada kata hamala juga, wa razaqnahum minat thayyibat. Dikasih rezeki yang baik-baik. Oke. Baik, syukur ya. Nanti mereka berbuat kerusakan 2 kali atau maknanya berkali-kali. Jadi begini, kita akan mengurai sekurang-kurangnya beberapa poin ya, mungkin 2 saja. Pada peristiwa Asra bi Abdihi, bagaimana merasionalisasi, di Barzanji juga disebutkan. Kan banyak tadi pertanyaan, ruh atau jasad? Di Barzanji disebutkan begini, bismillahirrahmanirrahim. Summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqazatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudusiyah wa ra'a adama fil ula wa qad jallalahu al-waqaru ala wa ra'a fi tsaniyati Isa bin Maryam al-batul dzil barrati taqiyya wa ra'a fi salisati Yusuf bi suratihil jamaliyah, dan seterusnya. Usriya, diisrokan, diperjalankan. Oke. Diperjalankan, Allah yang memperjalankan, jangan pakai ukuran manusia. Kertas kalau dilempar lebih cepat mana dengan kayu? Lebih cepat kayu kalau dibandingkan batu. Lebih cepat batu kalau dibandingkan peluru. Lebih cepat peluru kalau dibandingkan suara. Lebih cepat suara kalau dibandingkan cahaya. Cahaya lebih cepat. Itu baru makhluk loh ya. Tolong dipahami, ini baru makhluk, apalagi dia. Zat yang maha cahaya. Yang maha menciptakan batu, kertas, kayu, peluru, suara, dan lain-lain itu. Maka tidak bisa diukur pakai itu. Sama dengan ilustrasi menarik begini, semut. Ini semut pemalas, katakanlah, bukan semut pekerja. Yang mondok semut ini di pesantren Bayitul Hikmah, bukan Baitul ya, Bayitul. Dia bayi, tidur tok itu. Tidur sampai tua, ya kadang rambutnya rontok sampai tua. Ya, oke. Nggak usah lihat Jayadi, santai saja ya. Apa kita nggak pernah rontok rambut? Di kamar mandi banyak bulu-bulu itu. Oh, nggak ngaku ya, itu bulu siapa? Katakanlah bulunya ulat, oke ya. Baik, kadang saya menyidak kamar mandi ya, kamar mandi kalian ya ada begitu. Itu juga ada ulat ikut ngaji, jangan-jangan ulat kalian, oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mondok di pondok Bayitul Hikmah, pondoknya para bayi. Jadi sama dengan pesantren Ashabul Kahfi, banyak tidur toh ini, oke. Tiba-tiba semut ini bilang kepada teman-temannya, baru saja saya pergi ke Jakarta. Pulang pergi 2 jam. Kira-kira semut kalau jalan kaki, nyampe kira-kira ke Jakarta itu 2 jam? Nyampe, 2 jam lebih 20 tahun. Nyampe ya. Tapi kalau dia diperjalankan dengan teknologi pesawat terbang, ini tidak lama lagi ya, 2024 terbang dari London ke Sydney, ke Australia itu 3 jam saja. Tidak lama lagi teknologi itu. Oke, jarak misalnya tidak mungkin kan semut itu, mungkin ya, semut tiba-tiba pulang aku, saya baru saja dari Jakarta. Rupa-rupanya semut ini masuk ke telinganya Hafiz ya. Kemudian pulang lagi, keluar dari telinganya. Kenapa? Usah mau muntah-muntah, kata si semut itu. Karena masuk ke telinganya ya kan. Sama dengan ada jin itu loh. Jadi ada jin tiba-tiba keluar dari sumur. Yang sumur itu 300 tahun dia dari sumur. Kenapa keluar? Ada perempuan marah-marah, saya tidak kuat katanya itu. Jadi ini cerita ini sangat populer ya. Diceritakan banyak tokoh ya, Gusmus ya, kemudian Cak Nun, banyak cerita soal ini juga, dan banyak tokoh-tokoh itu bercerita. Jadi ada suami istri berantem.
marah-marah, terus istrinya mungkin apalah ya, biasa kan ya. Nah, kalau enggak marah-marah bukan perempuan. Tentara itu kan gagah kalau pakai seragam saja. Di rumah boleh jadi suruh nyuci piring oleh istrinya, ya kan? Maknanya membantu istri. Oke. Polisi gagah, ilmuwan, filosof, ya kan? Keren, intelektual itu, macam-macam itu. Di rumah boleh jadi suruh nyuci piring, suruh ngepel, ya kan? Nah, itu kekuatan mak-mak ya, the power of mak-mak itu. Sokrates itu dapat barokah istrinya, jadi filosof besar, jadi filsuf agung ya. Wakila dia Nabiullah itu. Nah, dikatakan dia Nabiullah itu Sokrates, Sukrat alaihi salam. Sokrates itu. Oke. Marah-marah ada lewat, cemplungin ke sumur sama suaminya. Lalu keluar jin besar. Kamu siapa katanya? Saya jin penghuni di sini. Sudah 300 tahun. Kenapa keluar? Ada perempuan marah-marah, saya tidak kuat. Lalu kata si suami tadi, sembari merokok begini, kamu kan baru 5 menit. Saya 20 tahun bro dimarahi orang ini katanya. Langsung dia, ampun ketua katanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, mari kita teruskan sedikit ya. Tadi sampai di mana? Oke, kita menjawab pertanyaan berikutnya sebelum membuka tafsir yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jadi ada korelasi ya. Sekarang kita membuka surat An-Najm. Jadi pada ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan itu ada 2 pesan paling penting. Jangan pakai standar manusia. Semut tadi itu loh. Itu masuk akal, dia diperjalankan. Saya ke sana, ke Jakarta, lihat Monas. Kemudian di Monas itu ada reuni, ada demo rutin, macam-macam dia cerita itu kan. Nggak percaya katanya itu. Karena si semut, kawanan semut pakai standar semut. Coba pakai standar satra. Nah, maknanya begitu. Maknanya tadi seperti itu. Jangan pakai ukuran kertas, batu, peluru, suara, cahaya. Allah Maha menciptakan itu semua. Oke, sekarang kita akan ke Mi'rajnya. Jadi perjalanan malam ya, Allah melihat itu, yang dikunjungi adalah Haikal Sulaiman, Masjid Sulaiman. Ketika Sayyidina Umar datang ke sana, mana Nabi Mi'raj Isra di sini ini? Ternyata bangunan itu sudah runtuh. Dan tempat reruntuhan itu disebut Wailing Wall, tembok ratapan. Kemudian relik dari tembok ratapan ini disimpan di tempat-tempat ibadah yang bernama sinagoga atau sinagog. Nah, tempat ibadah sinagog ini tempat ibadahnya Yahudi. Saudara kita ya. Oke. Jadi tempat mereka di reruntuhan masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman namanya Solomon Temple atau Haikal Sulaiman. Kota itu bernama Ailea Capitolina, Ailea. Ini saya tulis di buku saya Tersesat di Jalan yang Benar. Buku tahun 2006 itu. Waduh, lama sekali itu, 2006 ya. 10 tahun yang lalu lebih ya. 16 tahun yang lalu saya sudah nulis buku itu. Jadi ketika saya masih sangat bocah itu. Karena saya lahir 97. Berarti saya umur berapa itu saya nulis buku itu? Oke. Enggak, ini perasaan saya, ya kan. Saya pernah naik motor itu karena enggak pakai helm, buru-buru perasaan saya 240 naik motor. Ternyata lihat di speedo cuma 60. Itu imajinasi berarti. Oke. Ailea Capitolina, kota suci 3 umat beragama, Islam, Yahudi, Nasrani. Dan betul di depan Masjidil Aqsa itu dibangun gereja Holy Sepulchre. Jadi suara lonceng gereja itu bersahut-sahutan dengan suara azan. Apa yang kita kenal sebagai Dome of Rock ya, sebenarnya Masjid Umar, bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sudah runtuh. Dibangun Nabi Sulaiman, dihancurkan kerajaan itu, kerajaan Nabi Sulaiman oleh Raja Bukhtanasor atau Nebukadnezar. Sudah hancur itu. Kemudian di puing-puing reruntuhan itu dijadikan tembok ratapan. Tahun 13 Sayyidina Umar ke sana. Suruh sholat di gereja itu sama pendeta itu. Tidak mau. Sholat di luar gereja. Loh, kenapa tidak mau sholat di gereja? Nanti di mana saya tempat sholat, orang-orang akan mengklaim ini Umar radhiyallahu an sholat di sini. Ini harus jadi masjid. Ternyata betul di tempat beliau sholat di luar pagar jadi masjid sekarang. Yang itu dikenal sebagai Masjid Umar. Sampai sekarang ada itu.
yang dianggap sebagai Masjidil Aqsa tadi atau Al-Aqsa tadi. Aqsa ini maknanya jauh, masjid yang jauh, tidak ada namanya. Ya, Masjid Menara Kudus kan Al-Aqsa juga, masjid yang jauh ya. Oke. Ada tiga agama ya, kota suci 3 agama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah surat Najm surat yang ke-53. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ini mi'rajnya ya. Kan jadi Isra Mi'raj terpisah kan? Karena di surat yang berbeda itu. Maka tetapi di Indonesia digabung perayaannya itu. Ketika Nabi pulang menceritakan peristiwa Isra, wakilah Isra dan Mi'raj, wakilah Isra saja. Isra itu sekali, Mi'raj berkali-kali konon ya. Dalam Na'lun Nabi disebut demikian. Oke, dikatakan begini. Ketika Nabi bercerita, orang tidak ada percaya itu. Ya sama dengan semut tadi cerita, tidak ada percaya itu. Kamu semut ngawur itu. Oh, buka mulutnya. Jangan-jangan kamu mabuk ya katanya. Ternyata, oh iya kamu mabuk janda. Janda sesama semut maksudnya itu. Oke, karena dekat pesantren kita ada kampung janda di desa Kemiri itu ya. Luar biasa sekali. Oke. Kemudian orang yang memfasilitasi pertama kali untuk Nabi ya cerita. Jadi begini, Mat, wahai keponakanku katanya. Kan Sengkuni begitu kan dia film. Keponakanku yang gitu. Keponakanku, kamu jangan cerita ke saya. Ceritakan ke banyak orang ya. Saya undang, saya sembelih unta, saya sembelih kambing. Undang banyak orang, Nabi cerita. Semuanya ketawa, tidak ada percaya. Sama dengan ketika Nabi cerita, saya dapat wahyu, saya Nabi, saya Rasul ya, sebagaimana para Rasul terdahulu itu. Segera, Bulahab ya. Kata Imam Sya'rawi, kalau nama tidak disebut, tapi disebut gelar, peristiwa ini akan terulang. Tokoh itu akan terulang, akan ada terus ya, Bulahab kontemporer itu. Kata Bulahab, jadi kalau di balik gunung saya katakan ada pasukan mau menyerang, percaya enggak? Percaya. Kemudian kata Abu Jahal begini, Muhammad, kalau kamu bilang ada unta keluar dari batu, saya percaya. Kamu 40 tahun tidak pernah bohong. Bapakmu orang baik-baik, kakekmu juga. Kata Abu Lahab juga begitu. Abu Lahab ini Pak Le ya, pamannya Nabi, besan pula. Dua orang anaknya Abu Lahab menikahi 2 orang putri Nabi. Anaknya Abu Lahab 2, Utbah dan Utaibah, menikahi Ruqayyah dan Ummah Kulthum. Nanti setelah bercerai dinikahi Sayyidina Utsman ya. Satu meninggal, lalu berikutnya yang lain. Oke. Tapi apa kata Abu Lahab? Lalu Nabi mengatakan, saya Nabi, sebagaimana para Rasul terdahulu. Ingatlah nanti setelah ini ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Ya. Jangan lagi menyembah berhala dan seterusnya. Oke. Lalu Abu Lahab menjawab begini, Tabban laka ya Muhammad, alihaza jama'atana. Celaka kamu Muhammad. Kita ini para aristokrat, para tokoh. Saya ini orang sibuk loh ya. Jadwal manggung saya banyak. Kalau katanya Hafiz, jadwal nguli saya banyak. Itu pembangunan ya kan. Jadi ditanya oleh cewek ya yang dia seneng, Mas kerja di mana? Dan menyebut Mbah kan tidak enak kan, tetap mas kan. Karena yang nanya nenek-nenek. Oke. Mas kerja di mana? Dia sebut saya kerja di bank. Bank mana? Bank Unan ya. Jadi bangunan ternyata. Oke. Dikatakan begini. Tadi sampai di mana? Oke, kita surat ke Wan Najmi Idza Hawa saja. Tabballaka ya Muhammad alihadza jama'atana. Nggak ada yang percaya. Makanya Abu Jahal ini, saya sewa sound system loh ya. Kamu siarkan ke banyak orang. Maka Abu Jahal adalah panitia, ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali di dalam Islam. Yang terhormat saudara Abu Jahal. Nah itu dia. Itu panitia penyelenggara. Nah Abu Jahal saja panitia kok, masa kalian tidak mau kan jadi panitia itu. Oke. Jadi Nabi bercerita, semuanya itu diceritakan detail tadi kan. Sami' Basir salah satunya Nabi. Oke, kita ke surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang. Najm ini bintang yang bercahaya dan timbul tenggelam. Itu najm. Kalau bintang cahayanya tidak terang, redup, dan tidak tenggelam di situ-situ saja, disebut kaukab. Itu bahasa Quran itu.
inni ra'aitu ahada asyara kaukaban ya, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Surat Yusuf itu. Jadi kaukab itu bintang yang tidak terang. Dan relatif di situ saja. Tapi kalau najm timbul tenggelam. Maka hawa iza hawa. Ini maknanya terbenam. Hawa ini makna junin, makna aslinya terbenam, tersungkur. Maka orang kalau mengikuti hawa, maknanya nafsu, dia akan terpuruk, tersungkur, tenggelam. Bagaimana? Kata Imam Busiri itu, wala tuti minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi alai kami. Bagaimana? Ayat yang lain itu, kamu jangan ikuti nafsumu. Bagaimana itu? Kalau kau ikuti yusmi au yasimi, ya ngangguk-ngangguk. Ya pokoknya burda yang kalian baca lah. Meskipun kadang banyak salah ya dibaca ke bawah, tapi yang penting motivasinya cinta pada Nabi. Dan cinta itu tidak usah ilmu, pokoknya cinta saja itu. Oke. Demi bintang ketika terbenam. Hawa maknanya terbenam atau turun. Oke. Ini sebenarnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan Suraya. Suraya ini bintang kejora. Ada juga yang mengatakan bintang Sirius. Ada juga banyak diperselisihkan bintang ini. Suraya. Ada yang katakan bintang Sirius. Ini kejora. Ada yang katakan bintang Sirius. Bintang kejora ini sebenarnya bukan bintang tapi planet Venus. Planet Venus. Disebut planet senja. Dan planet fajar. Disebut jadi Suraya. Bintang kejora ini disebut bintang fajar atau bintang senja. Coba Anda kalau fajar itu naik ke ketinggian agak tinggi, akan terlihat di sisi timur itu. Bintang yang terang sekali. Atau di sisi barat, bintang kalau sore ya, menjelang maghrib itu, senja itu. Ketika langit, kalau pagi itu senja itu disebut merah saga. Kalau sore menjelang maghrib itu disebut kuning wortel warnanya katanya. Bahasa Indonesia tidak punya. Tahu saga warnanya. Nah, itu warna merah saga di pagi hari itu. Itu Suraya. Sebenarnya bukan bintang, itu planet Venus. Konon men from Mars, kemudian women from Venus. Artinya apa Pak? Cari di kamus. Nggak tahu, putar lagi rekamannya. Masa saya juga kan? Jadi kalau Anda bodoh itu bukan problem saya loh ya. Bukan, jangan begitu. 2022 kita kurangi bahasa-bahasa tidak sopan. Kalau Anda mengalami defisit ilmu, itu persoalan Anda sendiri. Oke ya. Dalam sejarah itu disebut Abu Jahal. Nah, oke, saya menghindari kata bodoh. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Apa beda dhalla dan ghawa? Dhalla tak tahu arah. Ghawa tersesat. Maka sebelum Nabi dapat wahyu wa wajadaka dhallan fahada. Dhalla tidak tahu arah. Jadi saya di persimpangan kanan atau kiri ini. Saya pernah nonton kartun ya, film Doraemon itu kanan atau kiri perjalanan manusia. Tidak ada di. Bingung dhalla itu. Nabi Yakub disebut dhalla juga. Bapak saya fi dhalalim mubin. Loh, masa sesat? Bukan, tak tahu arah. Bukan sesat itu. Kalau ghawa ini memang tersesat. Ini Nabi dibela, ma dhalla sahibukum. Temanmu, sahabatmu itu bukan orang yang tak tahu arah, kemana melangkah, kemana harus pergi, atau bukan orang yang sesat. Jadi Nabi disebut sahib. Nabi kan menemani mereka sudah 40 tahun. Nabi memang waktu itu banyak ya, Kristen ada, Yahudi ada, paganisme ada, musyrikun itu. Tapi Nabi tidak menyembah itu semua. Nabi menunggu, lalu berkholwat ya, bertahanus di Gua Hiro, lalu dapat wahyu. Ya seperti kalian lah ya, mondok di pesantren Bayitul ini, bukan Baitul ya, Bayitul, menjadi bayi semua. Pondok Ashabul Kahfi, tempat tidur, kemudian nanti dapat pencerahan. Oke. Itu bedanya dhalla dan ghawa. Ma yantiqu anil hawa, yang dikatakannya itu tidak keluar dari hawa nafsu. Ini dia. Tadi apa hawa maknanya? Makna juninnya adalah tersungkur, rendah. Siapapun yang mengikuti nafsu tersungkur dia. Lalu diambil makna jadinya. Yang dikatakan Nabi bukan bersumber dari keinginannya hawa nafsunya. Ini yang disebut nafsu. Saya sudah melihat di tafsir Ummahat, tafsir Induk, Mausu'at, tafsir ensiklopedis, kemudian Lughah wal Balaghah seperti At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur, bahkan tafsir kontemporer ya. Bahkan di tafsir yang kekinian, bahkan di tafsir yang seperti Al-Mawardi dan
Jam'ul Aqwal, yang kumpulan banyak pendapat ini semuanya, bahkan di Murakasil Ibarat seperti Jalalain dan Al-Baidawi itu tafsir sama maknanya hawa nafsu. Oke. In huwa illa wahyu yuha, itu tidak lain Quran itu berasal dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oke. Wahyu itu informasi cepat. Itu maknanya wahyu ya. Jadi bukan dari dorongan Nabi dibimbing oleh wahyu, tidak mungkin salah. Cuma ada 3 pendapat di sini. 1, wahyu itu semua yang dikatakan Nabi atau Quran saja? Yang wahyu itu. Semua yang dikatakan Nabi dibimbing wahyu atau Quran saja? Sebab ada beberapa kesempatan Nabi itu salah dan lupa. Apa itu wahyu? Oke, kalau mau paham itu baca ayat berikutnya. Allamahu syadidul quwa. Allama ini mengajarkan dari dirinya atau dari sumber yang lain yang dikutip olehnya. Guru mengajarkan pengetahuannya sendiri. Betul? Betul ya? Atau dia mungkin menyampaikan dari orang lain. Ini pendapat orang lain. Saya baca di tafsir At-Tabari, Al-Jauzi, Ibnul Jauzi, Mizan, dan Imam Sya'rawi. Saya baca di 5 tafsir, lalu saya sampaikan ke kalian. Itu allama maknanya. Demikian pula malaikat Jibril bukan pengetahuannya, tapi disampaikan dari zat yang maha memberikan pengetahuan. Paham di situ ya? Nah, sudah. Jangan banyak-banyak, nanti cepat pinter. Allama usyadidul quwa. Yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai keteguhan, fastawa, maka Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli. Dzu mirrah. Mirrah ini maknanya 3. Nomor 1, melilit. Melilit ya. Kira-kira melilit ini dengan tali kuat atau tidak? Jawab, kuat atau tidak? Kok ragu? Jawab, kuat atau tidak? Malaikat Jibril sangat kuat menyampaikan wahyu itu. Karena maknanya lilitan. Berpilin itu yang melilit. Oke. Yang kedua, mirrah selain lilitan adalah tarikan. Kira-kira menarik beban yang berat itu dengan sangat kuat atau tidak? Pasti sangat kuat itu. Jadi kuat. Yang ketiga maknanya gagah. Zumirroh ini. Jadi kuat, lilitan, atau gagah. Gitu fastawa. Menampakkan diri. Wawa bil ufukil a'la, dia berada di ufuk yang tinggi. Saya tidak tahu ufuk yang tinggi itu. Ya pokoknya makhluk lah itu. Di ufuk yang tinggi, di sini bahkan maha tinggi ya. Di ufuk yang tinggi itu bagaimana? Ufuk itu kan horizon. Ya pokoknya di langit yang tinggi. Afak, ufuk, horizon, cakrawala. Horizon itu bahasa Latin, ufuk bahasa Arab, kemudian cakrawala bahasa kita. Tapi 3-tiganya sudah jadi bahasa Indonesia ya kan? Cakrawala berpikirnya, horizonnya. Dia di ufuk timur, bahasa Arab sebenarnya. Summa dana fatadalla. Dana kemudian dia mendekat kepada Muhammad. Yang dimaksud malaikat Jibril, apa yang dikatakan Allah ini? Banyak pendapat ini. Fatadalla kemudian bertambah dekat. Dana dekat. Atau rendah. Maknanya dana, merendah, mendekat. Kemudian dunia itu dari kata dana juga. Maka dunia ini rendah. Kalau tadalla ini ada buah yang sangat ranum, sudah matang, banyak buahnya. Kira-kira dahan ini bergelayut merendah ke tanah atau tidak? Ya, itu maknanya tadalla itu. Kalau buka di kamus, misalnya di sini jam ya, mufradat al-fadhil Quran atau maqaisul lughah atau fihris fi juz'i kalimatul Quran, mufradat al-fadhil Quran, basairut tamyiz. Kalau dibuka di kamus-kamus Quran seperti ini, maknanya itu buah yang ranum kemudian menjuntai ke tanah karena buahnya sangat lebat itu. Maka malaikat Jibril, kalau diartikan malaikat Jibril di sini merendah turun, Nabi Muhammad dengan level makom malaikatnya turun, Nabi Muhammad dengan level manusianya itu naik, maka di tengah. Maknanya begini, kalau mau ibadah, kalau mau sukses ya Anda naik, Anda jemput bola. Pak, saya mau belajar Pak, saya siap dapat ilmu. Ya mana bukunya, catat. Anda siap dapat ilmu berarti. Anda wudhu, Anda suci lahir batin, dan Anda siap dapat ilmu, apalagi barokah, ya kan? Saya siap pinter Pak, mana buku? Ya catat yang penting, itu Anda siap dapat ilmu. Paham ya? Nah, ya diam saja, ya sudah Pak, pokoknya terserah Allah kalau ciptakan bodoh, ya bodoh betul. Serius itu 100%.
Kalau Anda berusaha ada potensi gagal. Ada kan ya, tapi potensi berhasil lebih besar, betul ya? Kalau Anda tidak berusaha, gagal 100%. Jangan takut berusaha. Nah, itu bukti bahwa Anda siap menerima ilmu adalah menulis, mencatat, menyimak baik-baik. Nah, itu dia. Bayangkan ini ya, saya ngaji ini sudah 3 tahun. Kalau dicatat, untung ada rekamannya. Waduh, kalau nggak dicatat, bagaimana? Oke, sudah. Fakana qaba qausaini aw adna. Dekatnya Nabi dan malaikat Jibril, ada yang katakan dekatnya Nabi dengan Allah loh ya. Qaba qausain. Seperti 2 busur panah. Bagaimana itu? Di Burdah itu loh ya. Bagaimana itu? Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin wa bitta tarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam. Waduh, ini baca tiap hari sampai hafal sampai sekarang itu cinta Nabi katanya loh ya. Nah, ya itu min qabi qausain. Tidak di Burdahnya Imam Busiri. Nah, saya hanya menyemangati kalian saja supaya hafal ya, supaya seneng lah sama gitu-gitu itu. Jangan drakor tok ya. Saya kadang buka WA kan, kontak saya di HP itu, kontak teman saya hampir 800. Banyak sekali itu. Semua statusnya TikTok semua. Min ahli tokotik ya. Itu semua ahli TikToker semua. Waduh, ini sesat ini kan saya. Ini bukan hanya dolla tapi ghawa itu ya. Tapi ya sudah, yang penting TikTok yang baik kan, ada TikTokers apa dan ya sudah, enggak apa-apa karena memang zamannya begitu ya, saya memaklumi saja. Oke, kemudian fakana qaba qausaini ya, seperti 2 busur panah atau bahkan lebih dekat. Fauha ila abdihi ma auha. Lalu Allah mewahyukan ya, karena mengajarkan tadi ya, mewahyukan apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Baik, siapa yang mewahyukan? Malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Kuat, gagah sekali, melilit. Artinya ia sangat kuat. Kemudian Nabi dalam keadaan sadar, dekat. Kira-kira palsu atau nyata wahyu itu? Dekat sekali, yang menyampaikan sangat kuat. Yang menyampaikan, Malaikat Jibril ini di banyak cerita, ada sayapnya 300. Satu sayap memenuhi barat dan timur. Jadi kalau direntangkan penuh barat timur itu satu sayap saja, apalagi 300 sayap. Cuma di Quran diceritakan malaikat itu uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba. Sayapnya malaikat itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Lalu teman saya mondok dulu, "Pak, kalau yang 3 itu Pak Kiai apa di sini satu, Pak? Untuk terbang secara vertikal macam helikopter katanya." Lalu Kiai marah. "Sudah enggak usah dibayangkan," katanya itu. Kata teman itu setelah Kiai selesai mengajar, gitu aja marah katanya. Nah, tapi kalau saya tidak. Sudah bayangkan enggak apa-apa, sudah. Pokoknya 3 kan masna wa thulatsa wa ruba itu bukan hanya ayat poligami loh ya, tapi sayapnya malaikat juga. Uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba. Oke. Kemudian maka zabal fuad ma ra'a. Hati Nabi tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Fuad itu secara gampang, kalau hati itu wadah, di dalam wadah itu ada wadah lagi. Sanubari, hati nurani. Yang diminta, kalau hati tidak diminta pertanggungjawaban, bisa baik, bisa buruk. Kalau fuad pasti baik. Bagaimana? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masing diminta pertanggungjawaban. Ya ada ayat seperti itu di Quran itu. Jadi hati nurani memang melihat itu nyata betul. Afatumarunahu ala ma yara. Maka apakah kamu musyrikin hendak membantahnya ala ma yara? Tumaruna. Oke. Apa bedanya syak dengan miryah? Ini pegangan kita kalau ngaji tafsir ya, pasti baca buku ini selain Maqaisul Lughah ya, selain Basairu Dzawit Tamyiz, selain Fihris fi Juzuri Kalimatil Quran, pasti membaca ini atau Mufradat Al-Fadlul Quran ini. Kenapa? Apa bedanya miryah dengan syak? Syak ini ragu tapi tidak mengcounter. Tidak membantah, tidak menjelek-jelekan. Kalau miryah membantah, ragu, membantah dan menjelek-jelekan miryah. Maka redaksi yang dipilih Quran afatumarunahu ala ma yara.
Apa kamu musyrikin, kaum pagan hendak membantahnya? Syak ini boleh, bagus. Tidak satu keyakinan pun kecuali berangkat dari keraguan. Betul demikian ya. Maka para ilmuwan itu bisa yakin ke agama, ke Quran, ke Islam. Kenapa? Mereka ragu dulu. Tapi syak, skeptis, bukan miryah. Kalau miryah ini ragu dan mengejek dan mencaci maki. Tadi Abu Jahal, Abu Lahab, kasihan ini ponaan saya, udah gila ya kan. Makanya di awal-awal dulu Nabi ditawari, kamu mau harta, ambil semua harta Madinah ini, hartanya masyarakat Mekah ini. Kamu mau kedudukan, kamu mau dihormati, kamu mau perempuan, ambil semua yang terbaik. Nabi menolak itu semua. Nah itu dia. Alama yaro, terhadap apa yang dilihatnya itu. Kenapa di sini dipakai yaro? Padahal maknanya telah dilihat. Kenapa? Supaya kita juga bisa melihat, memandang, seolah-olah Isra Mi'raj itu peristiwa kita. Itu pesannya itu. Jadi afatumarunahu. Apa kita mau jadi seperti kaum pagan, musyrikin di Mekah itu? Alama yaro, terhadap apa yang akan dilihat Nabi. Oke, ini peristiwanya sudah atau belum? Sudah ya, tapi kenapa redaksinya di sini yaro? Yaro ini present continuous dan present sekarang. Progresif dan future. Continuous sedang berlangsung dan future akan datang, hal dan mustakbal. Kenapa? Supaya kita melihat seolah-olah merasakan sendiri. Maka zabal fuadu maro'a. Tapi berikutnya kok yaro. Ini kan fi'il mudhari ini. Oh, Nabi tidak mendustakan apa yang dilihat di alaminya karena mengalami langsung ke surga, ke neraka, melihat yang disiksa, itu langsung itu. Live ya, live itu. Bukan streaming, live gitu. Memang mubasyir melihat langsung itu. Maka sami' dan alim di situ. Jadi terdengar semua jeritan, rintihan, yang disiksa, yang disetrika. Cuma saya lihat di buku-buku cerita neraka, gambarnya kurang serem. Ya. Makanya ada cerita kunci surga rusak itu makelar itu yang bisa. Itu kata Gus Dur, kenapa makelar itu masuk neraka, makelar politik terutama. Oke. Pertanyaan dari Fathur. Dari Maulid Fathur, kira-kira nilai Isra Mi'raj untuk bangsa Indonesia ini apa, Pak? 2. Nilai Isra Mi'raj 1, kalau mau sukses bangsa negara ini, ayo membangun peradaban dari sujud ke sujud. Kita sujud sebelum bekerja, setelah bekerja sujud lagi. Kita sujud sebelum belajar, bahkan sebelum menikah. Sujud lagi setelah Anda menikah dan punya cucu. Namanya juga mbah ya kan, hafiz itu. Itu peradaban dari sujud ke sujud. Mau membangun apa? Pesantren, gedung, apalagi musola. Semoga cepat selesai dan disumbang. Semuanya dari sujud ke sujud. Oke. Dibukakan pintu-pintu tentara Allah di langit dan di bumi ya. Tentara kan di sini ada kan ya, sipur kan ya, angkatan darat itu. Dekat juga kan di Kepanjen itu, supaya datang juga membantu pembangunan. Oke. Kalau mau membangun peradaban, ilmu, politik, ekonomi, negara, rumah tangga, mari dibangun dari masjid ke masjid. Hati kita terpaut ke masjid. Kalau ilmunya sujud mencium tanah, masjid ini ya, tempat sujud, ilmunya tidak disalahgunakan. Kalau hartanya sudah sujud mencium tanah, hartanya diinfakkan, disedekahkan, diinvestasikan untuk yang baik-baik. Dinafkahkan untuk yang positif. Kalau jabatannya sudah sujud, maka tidak lagi disalahgunakan untuk menyengsarakan rakyat. Kecerdasannya, gelarnya, popularitas, itu dari sujud ke sujud. Itu maknanya untuk bangsa Indonesia. Makna pertama. Makna kedua begini. Masjid dalam arti tempat ibadah, ya silakan. Mari di mana-mana ini kalau kerja bernuansa ibadah. Kira-kira orang bersujud ini dalam keadaan suci atau najis menurut Anda? Tentu saja sudah wudu minimal ya. Hadas kecil. Kalau Maulana kan hadasnya besar tok itu. Nggak ada hadas kecilnya. Jadi wudu pun nawaitul husla wudunya. Li raf'il hadasil akbari. Weh, sampean wudu bukan? Wih, saya memang hadas besar tok. Apa di fikih itu alamatul bulughi salah satu, ciri-ciri balik 3 ya kan? Khusus untuk Maulana 34. Jadi ciri-ciri balik 34 kan nomor 1 iltiqaul hitaini wa illam yunzila kan gitu kan ya. Haid nifas apa? Itu kan ciri-ciri balik gitu kan gitu ya. Kemudian apalah haid apa kalau perempuan ya. Iltiqaul hitaini wa illam yunzila. Kalau Maulana enggak yunzila meskipun enggak iltiqa. Nah, itu dia.
Oh, bahasanya tidak dipahami, pahami sendiri, salah Anda sendiri. Oke. Jadi itu nilai-nilainya. Ayo pembangunan ini mencium tanah. Tanahnya asal-usul kejadian kita. Jangan merusak tanah. Orang yang merusak tanah dianggap merusak agama. Orang yang merampas tanah orang lain, hak orang lain, seperti kemarin ya di Wadas, itu dianggap tidak beragama. Firman Tuhan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apa kamu sudah bosan ke agama? Apa kamu mau merusak agama? Apa kamu orang yang mau mencederai agama? In tawallaitum an tufsidu fil ardi. Kalau merusak bumi, di satu sisi ekosistem, kerukunan, kebinekaan, keharmonisan kita sebagai bangsa negara Indonesia. Yang kedua, wa tuqatti'u arhamakum, atau memutus tali silaturahmi. Putus tali silaturahmi dengan guru, dengan nabi, dengan sholawat itu. Kalau guru-guru dengan guru kita, dengan Fatihah, Pawasilah, dan lain-lain. Oke. Pertanyaan lagi adalah izin bertanya, minta tips dan trik untuk mengatasi kebosanan Pak Sutri. Oke, Pak Sutri ya. Pak Sutri ini kan pasangan suami istri. Sekarang sudah disebut perumah tangga karena boleh jadi suami-suami dan istri-istri ya. Mengatasi kebosanan Pak Sutri. Oke, ini penting kelihatannya karena saya juga Pak Sutri. Jadi begini, sekurang-kurangnya ada 5 tahap dalam manusia menikah. 4 saja. Jangan banyak-banyak. Kita tulis. Konon pertama itu katanya disebut Syahrul Asal, bulan madu. Bulan madu manis ya. Bulan madu ini manis, wangi, harum, ya dicubit terasa enak. Kalau istrinya kesandung batu, batunya diambil 5.000. Wahai yang terhormat saudara batu, kamu mau mencelakai istri saya. Dimarahi batunya. 5 tahun apa batu yang dimarahi? Jangan 5 tahun, 1 tahun saja istrinya dimarahi. Mata taruh mana? Begitu kan. Jalan pakai mata, jalan ya pakai kaki, bukan pakai mata. Oke. Itu Syahrul Asal. Indah, wangi, dicubit tidak terasa sakit, kentutnya bau duren busuk ya. Pokoknya wangi, indah, namanya asal. Pertanyaannya, madu itu manis ya? Bahkan bulan madu ahla minal asal, lebih manis dari madu. Konon ada ujar-ujar untuk tahu madu asli dan madu palsu. Kalau betul madu loh ya, itu ya dicicipi apa, dibakar, kemudian dituang ke kertas apa, tidak dikerumuni semut. Itu madu yang madu itu. Kalau madu yang lain bawa ke hadapan istrimu, kalau istrimu marah itu madu asli. Ini hanya dipahami sementara pihak. Oke. Syahrul Asal yang kedua, Syahrul Basol, bawang. Orang kalau ngiris bawang nangis. Nangis ya, ada perih-perihnya. Ada bau juga. Mulai bau itu. Katakanlah bulan madu hanya 1 bulan, 2 bulan itu. Saya bulan madu tapi madu sintetis ya. Sudah madu palsu itu, madu KW ya. Basol ini ya bulan bawang. Nangis, perih ya. Macam-macam itu. Tukaran, berantem. Sudah tahu kejelekan-kejelekannya itu. Waduh Pak, suami saya kalau kentut di kepala, kalau ngorok macam traktor katanya itu ya. Kemudian makannya ngabisin beras sekarung, macam-macam lah ya, dan seterusnya. Udah ketahuan semua kejelekannya. Lalu diunggah di sosmed itu. Jadi seperti di film Azab ya, film-film kutukan. Suamiku adalah traktor begitu. Oke. Eskavator ya, alat berat. Seperti Dita ya, Dita kan alat berat ya. Maman ya, jadi pasanganku adalah traktorku ya. Nah, oke. Ini kita cepat beranjak, jangan di situ saja. Cepat pindah ke Syahrul Aql. Sudah pakai rasio. Pakai rasio gimana Pak? Iya ya, suami saya ini manusia, istri saya manusia. Bisa salah? Bisa buruk, ya kan? Kemudian perilakunya bisa tidak pantas. Ya manusia, maafkan saja, maklumi saja. Namanya manusia. Tapi suami saya ini cengeng. Ya memang bukan robot dia. Kalau mau suami yang keren, yang banyak perlengkapannya, menikahlah dengan robot kucing dari abad 22 namanya Doraemon. Itu hasil kawin silang antara kucing dengan ayam ya kan. Permen disiplin, lalu datang permennya ya.
Kalau dimakan Nobita langsung disiplin dan tidak dimarahi oleh gurunya. Tapi kalau kalian filmnya bukan itu, tapi Shinchan yang seringkali membuat nangis Bu Guru Nohara. Oke. Kemudian kalau Syahrul Akal, pakai akal sudah itu. Iya ya, istri saya ini kan bukan rice cooker, masa disuruh masak tok. Iya, istri saya dulu memang harapan saya ingin punya istri yang tahan banting. Lalu kata istrinya, kenapa enggak nikah sama cor, sama beton kalau mau tahan banting ya kan? Harapan saya Pak, istri itu yang tinggi, ada namanya tower ya, atau pohon kelapa, atau pohon bambu. Nah itu dia. Jadi karena yang dinikahi bukan mesin cuci, jangan suruh nyuci saja. Cucilah sendiri. Bahagiakanlah istrimu ya. Ini sudah pakai akal ini. Ada loh orang di bulan madu ini katakanlah 3 bulan atau setengah tahun. Setelah itu cukup makan puisi. Meskipun Anda penyair. Makanya ada ujar-ujar begini. Perempuan itu kagum kepada para filosof karena cerdas, intelek ya. Dalam hal ini saya sendiri ya. Dulu waktu muda banyak dikagumi wanita ya. Dulu oke. Kemudian tapi mereka jatuh cinta kepada para penyair. Ini boleh benar, boleh enggak ya. Jadi perempuan kagum kepada para filosof. Karena intelek cerdas ya. Jatuh cinta kepada para penyair. Tapi nanti nikahnya sama muid. Sama klan para pedagang. Kenapa kalau istrimu lapar, kenyang kah dengan puisi ya? Dengan nasihat misalnya, bertakwalah pada Allah. Tetap marah dia itu. Jadi istrinya lapar, anaknya waktunya beli susu. Dia langsung pegang mic itu. Mau itu hasanah akan disampaikan oleh, nah itu sudah belum apa-apa sudah dilempar-lempar ya, kadang lempar piring, betul kan ya. Maka sediakan piring plastik di rumahmu agar tidak bisa pecah itu. Tapi dia mukul-mukul saya Pak, istri saya. Loh, daripada mukul tembok ya kan, sakit nanti itu. Dia banting-banting piring Pak, nggak apa-apa, daripada kepala suaminya. Baik, kalau Anda sudah sampai di Syahrul Akal, rasional itu udah. Ya sudahlah, istri saya manusia ya nggak apa-apa ya, kadang marah, kadang ya kentut, kadang apa, dan seterusnya lah. Yang Anda nikahi manusia, betul ya? Maka kalau mau menikah, menikahlah dengan manusia. Ada ujar-ujar begini, sebelum menikah, ceraikan dulu dirimu sendiri. Egomu ceraikan. Kemalasan-kemalasanmu yang tidur tok, itu yang menjadi bangsawan, bangsane tanginya awan, tanginya kesiangan tok, itu ceraikan dulu semua. Kalau sudah bisa, ini Anda sudah sampai wasol itu, Syahrul Wasol. Kalau Anda masih di sini, di basol, jangan punya anak itu. Makanya ada yang menempatkan terakhir itu Syahrul Nasl. Nasl ini keturunan. Kalau wasol ini sudah sampai, istrimu baru mengedipkan mata, engkau paham kan? Istri baru mengedipkan mata, itu kita paham. Nggak usah minta uang itu. Baru mengedipkan mata. Kadang suaminya begini, paham, oh matikan lampu, paham itu. Kemudian suaminya begini, oh dia minta kopi, dia nggak usah bersuara. Kadang, oh dia kopi katanya. Kemudian dia minta mati lampu, lampunya terlalu terang supaya hemat listrik, betul kah? Nah itu setelah fase. Kalau Anda 10 tahun masih di sini, Anda celaka. Jangan lama-lama, 2 tahun cepat di sini, cepat ke Syahrul Akal, baru nanti wasel itu, baru nasal punya keturunan. Kalau enggak masih ribut ya. Udah ribut, tukaran, berantem, anaknya 5. Waduh, bagaimana itu? Ya, oke. Sudah satu pertanyaan lagi. Masih ada dari Aris Setiawan. Syaiton itu syirik apa tidak? Secara akal, syaiton itu tetap meyakini Allah itu Tuhan. Padahal secara ilmiah yang syirik itu menyekutukan Allah. Setan ini beriman kepada Allah ya, menganggap dia Tuhan, tapi durhaka. Syato maknanya jauh, dia menjauh dari perintah Allah. Leluhurnya namanya iblis suruh sujud ke Nabi Adam, tidak mau, merasa dirinya lebih hebat, merasa mulia. Dan syaiton ini disebut musuh yang nyata. Syato jauh, syaiton sangat jauh. Ya memang tugasnya ngajak manusia sesat, dan kita butuh setan loh ya. Jadi kita butuh faiz, butuh rival ya, kita butuh setan itu. Saya tidak nyebut mereka, kita butuh setan. Kita butuh faiz, betul kan ya? Sebagai makhluk sosial. Ini supaya tahu kan ya, dihindarkan. Jadi kalau ketemu sama rival, a'udzubillah minasyaitonirrajim gitu. Ya maknanya minta berlindung kepada Allah dari godaan setan. Sebab setan ada dalam bentuk manusia, bukan hanya bangsa jin. Nah, itu dia. Jadi setan itu syirik apa tidak? Dia menyekutukan Tuhan? Tidak. Dia iman ke Allah itu. Tapi dia tidak taat, dia durhaka.
Dia tahu Tuhannya Allah itu. Tapi mengajak manusia untuk syirik. Mengajak manusia untuk kafir, ya kan? Hanya di Quran diceritakan begini, inna kaidah syaiton kana dhaifah, godaan setan itu lemah. Kalau Anda takut ke anjing, masuk ke dalam rumah, ketok-ketok ya, masuk ke rumah orang, tetangga, sudah janjian, begitu masuk, ya silahkan masuk, begitu masuk, anjing menyalak-nyalak, menggonggong itu. Anda takut anjing itu. Bagaimana mengatasi gonggongan anjing? Apa Anda menggonggong juga? Kan tidak, kasih tahu yang punya rumah. Pak, tolong anjingnya suruh diam. Maknanya gonggongan setan apa? Kasih tahu sama dia zat yang maha menciptakan setan. Selesai. Dari Ganjar Darmawan. Oke, barusan itu saya kira jawabannya dari untuk Mas Aris Setiawan. Berikutnya dari Ganjar Darmawan. Oh, enggak ada yang cewek yang nanya ya. Ini enggak semangat ngaji nih kalau enggak ada perempuan nanya ini. Oke, anggap saja Ganjar Darmawan adalah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, mau nanya. Kan yang diwajibkan ibadah nggak cuma manusia tapi bangsa jin juga. Lalu apakah Kanjeng Nabi juga menyampaikan syariat kepada golongan jin? Ya. Ada. Kalau nggak salah apa sudah saya bahas surat jin ya. Kalau belum nanti yang akan datang kita bahas itu. Ini surat kalian semua. Itu di situ ada ayat di surat jin itu wa allaw istaqamu 'ala thariqah al-asqainahum ma'an ghadaqa ya. Jin itu seperti kita juga, ada yang bertani, berdagang, masak, jualan online, macam-macam itu. Hanya makanannya tulang belulang ya, kotoran-kotoran. Karena beda ini dengan itu. Apakah ini juga ditugaskan? Iya, sebab satu ketika begini Nabi. Jadi membaca satu surat, para sahabat diam saja. Loh, bangsa jin itu lo tahu. Bangsa jin itu bersyukur ya. Kok kalian membaca ayat Quran ini kan dialogis, ngajak kita dialog. Tapi beberapa ayat kok para sahabat diam saja. Saudara kalian yang namanya jin itu juga. Nah, itu dia. Jadi insya Allah pada kesempatan yang akan datang, entah minggu depan, entah minggu depannya lagi, kita akan mengulas soal ini ya. Kalau bang jin ini belum kita bahas, kita akan membahasnya. Sudah ya? Oke, saya kira demikian. Jadi dia melihat pada kesempatan indah sidratil muntaha indah hajanatul ma'wa. Oke. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini dua peristiwa berbeda disatukan, naik ke langit ke-7. Waktu itu sudah kita bahas, cari sendiri apa betul langit itu ada 7 di channel yang sama pada kesempatan yang lainnya. Namun demikian, mari kita membangun peradaban dari masjid ke masjid. Dari sujud ke sujud. Pembangunan dari sujud ke sujud. Menjadi manusia yang hebat dari sujud ke sujud. Hidup kita dimulai dari sujud itu. Dan sujud yang hakiki ya kita sudah ditanya kan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kita sudah akui itu. Dari sujud ke sujud itu kita membangun peradaban, dari tanah ke tanah itu. Kalau membangun apapun jangan terpisah dari tanah. Tanamlah di tanah, itu kata ini. Kata Ibnu Athaillah al-Iskandaroni ini ya. Ini ulasan di sini bagus sekali, ulasannya Syekh Ibnu Ajibah ini ya. Dalam Iqadul Himam ini bagus sekali. Apapun yang ditanam tidak dalam, tidak ke tanah, maka pertumbuhannya tidak akan maksimal. Ya, bagaimanapun setinggi apapun derajat kita, Nabi Muhammad setelah menerima itu turun, setelah Mi'raj itu. Kata Sir Muhammad Iqbal, kalau saya jadi Muhammad tidak turun, sudah ketemu Allah kok enak sekali, sudah nikmat sekali, ngapain? Nabi Idris tidak mau, tetap tinggal di surga. Nabi Muhammad mau. Jadi setinggi apapun pencapaian Anda, intelektual, spiritual, Anda harus tetap down to earth, membumi. Iya ya, ini ada orang, ada keluarga, ada tetangga saya, harus turun, harus membumi. Pencapaian ekonomi kita tinggi, harus membumi. Ilmu kita tinggi, tetap membumi. Jabatan kita tinggi, tetap membumi. Ini maknanya adalah kita tahu asal-usul kejadian kita, tanah. Dan sujud ini luar biasa. Anda berbisik ke bumi, Anda berbisik ke tanah, tapi bergetar terdengar di langit. Anda ingin punya kedudukan yang tinggi, ya wasjud waqtarib. Anda ingin punya kedudukan yang hebat, yang mulia di sisi Tuhan, dimulai dari sujud ke sujud itu. Kalau Anda sudah merendah, siapa yang bisa merendahkan Anda? Anda sudah merendah kok. Sama dengan ada ungkapan, untuk apa menjelek-jelekan orang yang sudah jelek, ya kan? Tidak bisa direndahkan lagi. Kemudian misalnya kita pun direndahkan, loh memang kita ini hakikatnya rendah kok. Pak, tapi ini saya dihina.
agama saya dihina. Bisakah kita meludahi langit? Tidak bisa. Jadi Allah maha tinggi, Islam ini tinggi. Tidak bisa direndahkan hanya dengan caci maki, gambar karikatur Nabi, orang menista agama kita. Tidak akan jadi rendah itu. Nah, ini sekali lagi adalah akhlak. Mukjizatnya para nabi itu selesai dengan masa berakhir kerasulannya, tetapi mukjizat Nabi Muhammad yang paling hebat Quran, dan itu ada, bisa kita akses, bisa kita tiru. Nabi Musa tidak bisa Anda tiru itu. Nah, oleh karena itu bagaimana ya, hidup ini harus diselenggarakan dari masjid ke masjid, dari sujud ke sujud. Di masjid itulah kita membangun peradaban. Jadi masjid ini saya katakan adalah twin way traffic communication, komunikasi dua arah, spiritual kepada Allah ya, vertikal, dan horizontal kepada sesama manusia. Jadi twin kan kembar, twin way traffic communication, komunikasi dua arah, ke manusia dan ke Tuhan juga. Dan orang kalau di dadanya sudah ada mental kepribadian masjid, sudah ilmunya tidak disalahgunakan, hartanya juga tidak disalahgunakan, jabatannya, popularitasnya tidak disalahgunakan. Namanya sudah mencium tanah. Sangat. Tanah ini silakan Anda kencingi, Anda injak-injak, Anda ludahi. Dia tetap menumbuhkan tanaman-tanaman dan harapan-harapan. Itu tanah itu. Maka menjadi pemimpin harus memiliki watak tanah. Personality kepribadian tanah. Tidak gampang marah. Baru dihina sekali langsung dia mengutuk di sosmed, mencaci maki, kamu neraka 7 turunan katanya. Seolah-olah dia panitia pembangunan neraka. Jadi santai saja, tanah itu. Diludahi, dicaci maki, dikencingi, diinjak-injak, dia tetap tumbuhkan tanaman-tanaman. Nah, pemimpin dengan watak masjid, dengan watak tanah yang senantiasa bersujud, itu pemimpin yang punya bendera di langit itu. Orang yang demikian adalah orang yang meskipun tidak populer di bumi, tapi ia punya bendera, punya popularitas di langit. Orang yang seperti itu adalah insan kamil, manusia paripurna. Peradaban Persia menyebut Raushan Fikr, peradaban India menyebut Jivan Mukti, manusia terbebas dari nafsu rendah, anil hawa tadi itu. Kemudian para penganut Tipitaka, Buddhis, menyebutnya sebagai Praticca Samutpada, manusia tercerahkan, itulah Buddha. Buddha ini nabi ya, bukan hanya Buddha, nabi itu nabi semuanya Buddha. Orang yang tercerahkan. Itu kata Ibrahim Abdullah Al-Qasimi dalam tafsir Mahasinut Ta'wil. Demikian, semoga semua dicahayai oleh Quran. Mari kita belajar membangun peradaban dari masjid ke masjid. Mau menikah, filosofinya masjid ke masjid. Sama kayak sa'i itu loh. Sa'i itu kan maknanya usaha, perjalanan dari sofa ke marwah. Sofa maknanya jernih atau bening, hati yang jernih, pikiran yang bersih. Marwah maknanya puas, ridho. Nah, itu kalau mau usaha. Sa'yun, sa'i. Sa'i itu usaha dari sofa, jernih, marwah, puas, ridho. Sudah Allah kasih segini, saya ridho. Tapi kalau intelektual terus cari itu. Jangan, Pak, saya ridho dengan kebodohan saya. Bukan itu. Nah, semoga dicahayai oleh Quran. Semoga bertambah kecintaan kita kepada Quran. Semoga barokahnya bulan Rajab ini kita nanti mempersiapkan ibadah Ramadan yang luar biasa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Oh ya, fikna ila sulam ya. Allahumma fiqla akhmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.